kami yang ingin maju bersama-sama. Alhamdulillah, selamat datang Bu Damai, Bu Sumi. Jauh ya Bu. Betul. Baik ibu-ibu, dilakukan oleh sahabat saya, beliau dari Jember. Untuk lebih jelasnya lengkapnya nanti biar beliau sendiri yang memperkenalkan gitu ya Bu. Tak kenal kata saran harapan nantinya Bunda sudah memperkenalkan kedepannya bisa ketemu terus dengan kita seperti itu. Monggo diatur. Terima kasih Bu Umi buat beliau. Assalamualaikum, apa kabarnya? Baik. Assalamualaikum, pripun kabare? Baik. Jawab Bu. Assalamualaikum, derma kabar? Oh saya jawablah, waalaikumsalam. Saya orang Jawa Bu, berarti saya harus pakai bahasa Indonesia ya di sini ya. Ya, to the point kalau orang Madura ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bunda-bunda, nggak ada pandanya ya. Bunda-bunda yang salihah, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini saya bisa bertemu dengan para bunda yang insya Allah salihah. Amin. Semoga langkah kita semua di sini tercatat menjadi amal ibadah buat kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ibu-ibu yang berbahagia, tadi sudah belajar sama Bu siapa tadi ayo? Bu Ana, Bu Umi Royhana. Saya kadang panggil Bu Umi. Bu Ana. Udah panjang gak pelajarannya tadi Bu? Banyak gak ilmunya? Banyak. Oh sedikit apa banyak? Oh masih sedikit. Berarti saya kebagian banyak apa sedikit ya? Oh banyak. Baik, saya takut nanti ibu-ibu keburu pulang kalau saya lama-lama. Enggak ya, jangan belajar ya. Baik, sebelum belajar kita ice breaking dulu. Siap? Siap Bunda Nisa? Ice breaking siap? Siap. Oke. Ice breaking dulu ya ibu-ibu. Apa sih ice breaking itu Bu? Enggak tahu, Kak Oni. Ibu saya ajak senam bareng mau? Mau, nggak senam aerobik Bu. Senam otak supaya nanti belajarnya konsentrasi. Lama kan nggak senam ya Bu ya? Tato. Ya ibu kita berdiri semua biar nggak geringingan. Ya. Belajar saya cuma nggak akan tegang Bu belajar sama saya. Kita goyang-goyang aja bareng. Yang bergerak badannya, yang bergerak tangannya ya. Kalau badannya nanti dimarahin Pak Yai saya. Yuk kita tepuk-tepuk. Tepuk-tepuk semuanya Bunda. Saja banyak pohon cemara.
Tes konsentrasi dulu ya. Tadi senangnya itu tadi itu senam otak kalau ibu sering lakukan meminimalisir pikun bu. Karena fokus ya, latihan fokus. Jadi kalau panjenengan misalnya habis naruh kunci ditaruh di mana ya? Wes senam otak bu. Tanda-tanda sudah mulai Tapi kalau uang enggak ya? Baik ibu, saya tes ya bu ya. Tadi sudah fokus sama boten. Sekarang tepuk 1. Latihan tepuk ya bu kayak anak-anak ya. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk yang banyak. Nah, semakin banyak tepuk ibu-ibu sehat. Nah, sekarang tepuk yang 1 diganti tepuk pagi bu. Tepuk pagi. Nah gitu ya. Tepuk siang diganti 2, okay? Tepuk malam 3. Tepuk sore kok boleh bu? Tepuk sore 3. Tepuk malam nggak usah tepuk, nanti bapaknya ngamuk oleh tepuk malam. Ya bu ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oh kan gak konsentrasi. Malam apa bu? Gak usah tepuk. Ulangi ya. Kalau masih ada yang salah nggak boleh duduk ya. Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, sore, pagi, siang, pagi, malam. Kok malah nggak konsentrasi bu? Nggak boleh duduk loh. Nggak boleh duduk. Nanti kalau masih ada yang tepuk berarti gantiin saya di depannya ya. Sekali lagi kalau ada yang tepuk gantiin saya di depan. Setuju? Ya. Oke, diulangi lagi bu. Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, pagi, sore, pagi, sore, siang, malam. Mbak yang belakang kayaknya belum sarapan dah itu. Yang lain boleh duduk. Alhamdulillah. Mbak yang belakang masih belum, satu deret belum. Ustazah belum sarapan ya. Diulangi ya, Ustazah. Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, pagi, sore, siang, pagi. Tak perlu foto bu. Tepuk pagi, malam. Nah pasti yang tengah. Yang lain boleh duduk, yang tengah nanti minum air yang banyak ya. Coba tepuk pagi, tepuk siang, malam. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat semuanya. Tepuk tangan buat semuanya. Ibu-ibu jangan pelit tepuk ya. Tepuk itu bikin sehat, bikin awet muda. Bikin banyak rezekinya loh bu. Amin. Coba nanti pulang, bapaknya bapak ganteng pasti dikasih uang. Alhamdulillah. Ibu-ibu, coba yang di sini anaknya di sini, maksudnya yang ibu, bukan anak ya. Yang ibu siapa? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 15 paling ya. Ibu ini anak berapa? 3. Oh alhamdulillah. Ibu ini anak berapa? Oh pertama ya. Ada yang mamanya muda, ada yang mamanya tua. Ibu lo yang bilang ya. Ibu-ibu kita belajar bersama ya bu ya. Yang mama muda kita belajar bersama, yang mama tua juga belajar bersama ya bu ya. Nah perkenalkan saya tadi sudah ya,
Bunda Mai. Saya nama panjangnya Siti Maisaro, nggak keren Bu, tapi itu hadiah dari ayah saya. Tapi panggilan keren saya Bunda Mai sama anak-anak PAUD ya Bu ya. Jadi ya itu yang mudah dikenal ya Bu ya. Rumah saya Mamli, monggo Ibu kalau mungkin ke Jember, ke Roksi pernah? Dekat rumah saya dengan Roksi, monggo bisa pinara. Bu Ana sudah sampai ya. Baik, alhamdulillah kita kali ini belajar bersama bagaimana menjadi orang tua dalam mendidik anak usia dini. Apa sih peran orang tua? Kira-kira kalau ditanya peran orang tua itu apa sih Bu? Bahasa Maduranya apa ya? Di rumah apa sih Bu peran orang tua itu Bu? Meromat benar Bu. Meromat, betul, meromat benar ya. Bagus. Ibarat tanaman kita siram, kita jaga ya Bu ya di rumah ya. Terus apa lagi Bu? Mendidik, betul. Apa lagi Bu? Menjaga, bagus, merawat, mendidik, menjaga. Apa lagi Bu? Nggak usah buka kamus Bu, itu sudah pekerjaan tiap hari ya. Apa lagi Bu? Gigir bersalah. Gigir bersalah ya Allah. Ibu yang anaknya 3 ini luar biasa ya Bu ya. Merawat ya, menggigir ya, menggigir. Memarahi ya Bu ya. Suami saya Madura Bu, tapi saya ngomong sulit ya. Tapi saya ngerti. Nah, itu peran dari orang tua. Gigir itu boleh, tapi yang sehat. Jangan sampai banyak gigir nanti ibunya yang sakit. Minum Paramek terus. Gara-gara anak-anak ya Bu ya. Ya, peran orang tua. Nah, ini yang saya bahas tidak hanya peran di rumah, tapi bagaimana orang tua berperan menjadi orang tua yang bisa kerjasama dengan sekolah. Ya Bu ya. Mungkin ibu yang pertama ini, anak pertama ini pertama kali kan anak kita sekolah, mungkin kalau ibu yang nomor 3 wes kalau tahu gimana ya Bu ya. Yang pertama kali di sekolah, apa yang harus kita lakukan selaku orang tua? Kan nonton gitu. Yang pertama itu Bu, hadir di sekolah jika memungkinkan. Artinya apa? Kalau di sekolah undangan untuk rapat, undangan untuk parenting, undangan apa saja, ibu yang hebat ketika dia memperhatikan dan bisa hadir. Karena apa? Karena demi anak tidak mau ketinggalan ya informasi ya Bu ya. Jadi ibu yang hadir sekarang ini ibu yang hebat buat anak-anaknya. Tepuk tangan lagi. Kalau ingin punya anak hebat, maka ibu harus kuat. Kuat apa Bu? Kuat terhadap proses menjadi ibu. Sudah punya anak, maka kita harus mengasuh. Prosesnya Bu ya. Sudah punya anak, maka harus mendidik, proses. Sudah anak besar sekolah, kita harus ngantarin, proses. Kuat dengan prosesnya. Sudah gitu, anak kita bukan sepeda yang dititipin, ditinggal, diambil kalau butuh, tapi yang jaga juga butuh komunikasi dengan ibu, maka ibu harus hadir. Nah itu ya Bu ya. Jadi apa boleh rapat, boleh rapat, boleh enak-enak kerja diundang, harusnya cari uang diundang lagi. Jangan gitu Bu. Yang pinter nanti anaknya siapa? Anaknya ibu kan gitu. Maka bukan apa, jangan diremehkan. Nanti gurunya bilang ibu, anaknya ibu perlu belajar ini lah. Ibu tidak ngerti informasi itu ya. Nanti misalnya informasi karnaval, anaknya orang lain sudah pakai baju karnaval, anaknya bilang apa ya? Suruh pakai baju apa? Aduh, ini ya Bu ya, nggak datang. Siapa yang salah? Ibunya kan begitu ya. Nah, yang kedua, tunjuk
nggak peduli dengan PR anak-anaknya. Misalnya kalau masih PAUD atau TK, Bu, minta tolong besok bawa makanan sehat ya Bu, lauknya telur direbus. Ibunya nggak memperhatikan, misalnya di WA atau di surat. Akhirnya besoknya anaknya dibawain ayam. Nyampe rumah makan bareng sama teman-temannya, nangis. Laukku Bu beda sendiri, yang lain bawa telur, yang satunya bawa ayam. Marah gak anaknya Bu? Marah. Atau enggak temannya minta ayamnya anaknya ibu ya? Kan, aku gak mau telur, mau ayamnya itu. Akhirnya digeruduk sama teman-teman lainnya. Bu, ayamku habis dimintain teman-teman gitu. Karena beda sendiri. Jadi harus paham dengan tugas sekolah. Kalau ibu paham dengan tugas sekolah, maka anaknya akan semangat. Misalnya nih, anak kita disuruh Senin pakai baju ungu, kok ibu pakaiin baju coklat, kira-kira nangis nggak Bu? Nangis. Salah siapa Bu? Ibu. Kenapa tidak mengikuti tugas-tugas yang diberikan oleh guru? Jadi kalau ibu ingin anaknya hebat, terutama yang masih satu ya, harus taat terhadap peraturan sekolah ya Bu ya. Anak yang juara satu itu karena ibunya taat. Kenapa? Ibunya selalu ngajari duluan, sehingga besok gurunya nerangin, anaknya sudah paham diajarin sama ibunya. Taat. Rata-rata ibunya yang taat, anaknya itu pintar. Pasti itu. Di sekolah saya itu begitu. Walaupun ibunya mohon maaf hanya pedagang bensin di rumah, nggak kemana-mana, tapi ibunya memperhatikan Bu, PR anaknya, peraturan di sekolah. Saya lihat anaknya juara satu, nilainya tertinggi. Masya Allah, karena ibunya memperhatikan. Ada anaknya dosen Bu, nah, tapi ibunya sibuk sendiri, nggak pernah memperhatikan PR anaknya. Akhirnya apa? Nilai anaknya juga jelek. Kenapa? Karena tidak perhatian terhadap tugas anaknya. Jadi tidak melihat ibu lulusan apa, tetapi melihat bagaimana ibu melatih dan menjaga anak-anaknya. Ngerti ibu ya? Oke, next lagi. Ajak anak menyukai sekolah. Ayo nak ke sekolah nak, di sekolah ada banyak mainan gitu ya Bu ya. Jangan sekolah menjadi tempat takut-takutan. Awas loh kamu, kalau kamu nakal-nakal tak bawa ke sekolah loh, tak kasih tahu kan gurumu loh lah. Akhirnya anaknya takut sama guru, takut sekolah. Kalau anaknya nggak mau sekolah, buat seneng-seneng di sekolah deh, banyak mainannya deh, gitu ya Bu ya. Bagaimana anak-anak itu senang sekolah, tidak masih dini Bu, senang sekolah juga seterusnya. Jadi sekarang nggak boleh sekolah itu keras ya, orang tuanya juga maksa, nggak boleh, supaya anak-anak menganggap sekolah itu adalah tempat yang menyenangkan. Juga Bu guru juga harus tahu kalau anaknya kelihatan sudah stres, jangan paksa untuk menulis, jangan paksa untuk membaca. Keluar dulu supaya anak-anak itu rileks dan bahagia. Jadi sekolah sekarang harus menjadi tempat yang membahagiakan buat anak-anak. Kebersihannya dijaga, pelayanannya dijaga, dan orang tua harus juga saling membantu. Misalnya nih, di sekolah ini kok masih baru ya, belum ada satpamnya, belum ada petugas kebersihannya, misalnya kok kotor ya, kasihan Bu gurunya ini anak-anak, ibu bantu menyapu, itu luar biasa ya. Kok kemudian ramai, ibu bantu parkir bantu tata tertib, minimal parkirannya kita sendiri, tidak asal. Saya pernah Bu curhatin, Bu, saya punya wali banyak Bu, tapi butuh tertib kalau parkir, terus akhirnya diparkir di rumah tetangga Bu, terus
sama tetangga banyak digembosi. Itu pernah terjadi Bu gitu. Terus gimana? Ya dikasih tahu Bu wali muridnya biar tertib peraturannya. Jadi bukan sekolahnya yang dimarahin. Kadang sekolahnya tuh kena marah Bu sama tetangga Bu gara-gara orang tuanya bukan tertib. Jadi ketertiban, kebersihan, keamanan sekolah itu semua tanggung jawab warga sekolah. Warga sekolah itu siapa? Ya guru, ya wali murid, ya murid, semuanya tuh turut menjaga. Nanti, oke. Yang selanjutnya, jadilah panutan. Al ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Ibu mau tahu bagaimana cara mudah supaya anaknya bisa mengikuti ibu? Mau tahu Ibu? Ada 3 huruf. Ya, ingat ya Bu ya. Yang pertama, contohkan. Ya Bu ya. Ya, contohkan. Misalnya, Ibu pingin anaknya ahli sholat? Mau? Maka ibu harus sholat. Insya Allah sudah sholat ya Bu ya. Ibu senang pingin tadi sama Bu Ana dibilang literasi. Ibu pingin anaknya cinta buku, maka ibu senang membaca buku. Mau? Buku apa ya? Buku tabungan. Ibu sisihkan beli buku buat anak-anak, bukan buku tabungan. Buku cerita, karena anak-anak masih kecil begini paling bagus mendidiknya dengan cara bercerita, bukan dinasehati mau itu hasanah panjang-panjang, nggak masuk Bu. Sama cerita saja tentang kancil, tapi jangan kancil yang mencuri ibu ya, nanti ikut mencuri. Tentang Nabi Muhammad misalnya, tentang sahabat Nabi. Nah, itu sampai ceritain aja, insya Allah anak-anak akan mengikuti tokoh-tokoh baik itu. Gitu ya. Ibu ingin anaknya senang Al-Quran, maka biasakan ibu membaca Al-Quran di depan anaknya. Itu contoh. Ada anak yang misalnya didekatkan Al-Quran, dia didekatkan HP nangis, ada Bu? Ada di TikTok itu ya? Ada Bu. Kenapa? Karena ibunya biasa pegang Al-Quran. Ya, jadi pertama pingin apa anak kita, maka lakukan dari diri kita sendiri. Contohkan. CBA ini kamusnya. Contohkan. Yang kedua, biasakan. Ya Bu ya, biasakan. Ibu ingin anaknya tadi senang baca Al-Quran, maka biasakan ibu baca Quran di dekat anak itu. Mohon maaf, saya sudah coba terapkan ke anak saya. Mulai bayi ya, insya Allah ibu juga demikian. Kalau Quran itu kan senang baca ya. Tapi saya biasakan bacanya di dekat anak saya. Entah habis subuh, saya kadang kan kalau baca itu habis duduk sholat ya di situ. Tapi saya pingin anak saya tahu ya, pingin anak saya dengar. Saya deketin pas anak saya tidur, kan masih bayi kan gitu. Udah ngaji di dekat anak saya begitu. Saya biasakan. Nah ternyata Bu, ketika dia sudah merangkak, dia senang ngambil Qurannya, dibuka kan akan mengikuti apa yang biasa ibu lakukan. Nah ketika dia sudah mulai ngomong, bicara, dia ikut-ikut ahad, ternyata qul huwallahu ahad, karena sering mendengar. Contohkan, ajar, biasakan. Yang ketiga, ajarkan. Kalau sudah pas umurnya, sudah bisa mulai ajarkan mengaji. Ini cara membacanya. Seperti tadi yang pertama mungkin anaknya dari kebetulan dibiasakan melihat ibu dulu. Yang kedua contohkan ibu dulu. Yang ketiga baru ajarkan. Ini caranya. Pas diajarkan anak itu memang sudah senang.
Anak itu sudah suka karena memang sudah menjadi kebiasaan yang dia lihat. Hanya dia mulai belajar Al-Quran tanpa harus dipaksa. Nah, ayo baca moh. Kenapa? Karena sebelumnya tidak dibiasakan. Nah, ayo ngaji moh. Kenapa? Karena tidak pernah lihat ibu ngaji. Itu naudzubillah. Jadi ibu, kalau kita ingin sesuatu, maka mulai dari diri kita dulu. Ibu, insya Allah nggak akan sulit, nggak akan sulit. Jadi, misalnya nih pegang HP. Siapa anaknya yang sudah dilihatin HP? Semuanya. Ibu, anak masih kecil-kecil, kalau bisa jangan dilihatin HP mumpung masih kecil. Ya, karena apa? Kalau ibu pegangin HP, anak ini mulai terhambat perkembangan otaknya. Otak yang lagi aktif-aktifnya dia harus berimajinasi, dia sudah menatap sesuatu yang konkret. Ya, fisik yang harusnya dia berlatih, bergerak, riang, dia harus diam terus lihat HP. Akhirnya ibu, pertumbuhan dan perkembangan anak ibu nggak akan maksimal. Mau nggak anaknya cerdas? Maka jauhkan dari virus-virusnya. Tadi katanya ibu, anak itu harus dirawat ya. Tanaman supaya subur harus dijauhkan dari ilalannya. Ya bu ya. Anak kalau ibu kepingin perkembangannya bagus, jauhkan dari HP. Bisa bu. Mohon maaf saya, anak saya nggak no HP sampai umur 7 tahun. Nggak saya kasih HP sampai 7 tahun. Nggak pernah kenal HP. Dilarang pas umur 7 tahun, anak saya dibelikan HP karena dia hafal 30 juz. Juz 30. Juz aman. Sama ayahnya dibelikan. Aku minta, kan saudara punya, tetangga punya, aku kan sudah hafal juz 30. Akhirnya sama ayahnya dibelikan. Setelah kelas 1 saya belikan. Kenapa? Karena sekolahnya itu full day. Kan pulang sampai sore. Pikir saya megang HP cuma jam 4, jam 5 kan nanti dia sore. Terus habis maghrib nanti kan belajar tidur. Jadi paling pegang HP malah 3 jam. Jadi saya bolehkan karena saya ternyata bu, saya lihat perkembangannya umur 7, 8, umur 9 biarkan main 2 tahun sih, 9 kayak masuk tahun. Saya perhatikan anak saya itu makin temperamental, mudah marah. Kalau minta sesuatu tidak sabar. Kadang juga ngomongnya ikutan yang di HP. Bunda ini GJ. Apa GJ? GJ. Apa GJ? Gak jelas. Bahasa itu gitu loh. Dan terakhir kemarin pada saat ayahnya suaranya buah sampai ayahnya ayahnya itu nggak berani sampai nggak tidak perhatikan ayahnya. Hanya saya doa, mohon maaf cerita itu cocok. Saya itu saya mendidik anak ini ya Allah. Anak sudah keterlaluan, bagi saya sudah keterlaluan. Jauh dari masanya yang manis. Makin kesini anak ini semakin marah, nggak sabar, nggak baca sendiri, main HP gitu ya bu ya. Akhirnya saya ambil nangis keras. Adik, HP ini yang membuat adik tidak sama. HP yang membuat adik perhatian. Ayah manggil kamu nggak perhatian. Bunda kamu sholat nggak perhatian. HP ini harus berubah. Kenapa HP ini yang bikin rusak? Jadi saya ambil bu HP-nya. Ya,
cari mainan Bu. Kalau ada acara atau kemana bawa mainannya. Jadi dia dialihkan dari HP. Ya. Sini sama Bunda. Sini. Oh, ya. Terus habis itu anak saya mau nangis Bu. Pintu dibanting, semua dipukul, pokoknya marah karena HP itu saya ambil. Saya gini, kuat-kuatan. Anakku apa aku? Gitu kata yang mulia. Jadi HP itu langsung saya sembunyikan. Saya sholat, duduk, saya fatihah. Khususon ila jasadi arju antakuna ulil albab bin nurudin. Ayahnya disebut. Saya sebut nama anak saya fatihain. Anak saya nangis di bawah, saya fatihah di kamar atas. HP sudah saya simpan. Sampai fatihah ke 40, anak saya diam. Tapi saya nangis, saya minta sama Allah, ya Allah bantu saya. Ini amanah dari Engkau. Saya kembalikan lagi ke Engkau. Bantu saya mendidik anak ini, bantu saya mengendalikan anak ini, ya Allah. Ya Engkau dengan kulub sabit qalbi anak ini. Minta fatihah terus fatihah. Dari hitungan 40 anak saya itu diam. Diri terus lama naik ke atas. Bunda mana HP itu? Sini. Saya panggil, itu kelas 3 sekarang tuh anak saya, baru ulang tahun ke-9 teman. Sini. Saya suruh tidur di sini, saya fatihah tetap saya lanjut Bu. Entah sampai ke berapa saya baca fatihah. Saya lanjut, anak itu tidur di pangkuan saya. Saya nangis, saya doa. Anak di saat mau tidur belum kesirut tubuh, meripat masih kereyet-kereyet, itu paling bagus kita menasihati karena otaknya dalam kondisi delta. Jadi paling bagus menasihati. Jadi ibu kalau mau nasihat pada kondisi seperti itu, saya bilang, Alba anak yang soleh, Alba rajin sholat, Alba patuh bunda, patuh ayah, Alba anak yang sabar. Tapi jangan ngomong tidak boleh nakal, nggak boleh, karena nanti ingatnya nakalnya. Jadi jangan kata tidak, ya Bu ya. Alba penurut begitu. Jadi saya sebut nasihat itu di anak saya. Saya cium sampai saya nangis di pipinya, tangisan saya itu jatuh di pipinya dia gitu ya Bu ya. Sampai akhirnya saya kasih bantal, anak itu tidur di sana. Bangun sore, Bunda sudah asar? Sudah nak, aku mau sholat. Iya nak sholat. Tak perlu. Habis itu dia diam, dia nggak berani tanya HP-nya. Habis itu maghrib, dia diam. Saya mau tidur, dia bilang, Bunda aku salah boleh HP. Terus saya bilang, adik nggak boleh setelah tidur. Saya puasa, baik buruk, adik terboleh. Gitu, diam dia, nggak ngomong atau diam. Satu pagi dia ngaji ngikutin, nggak ada marah, ada. Biasanya kalau pagi suaranya keras, Bunda ambilin bajuku. Berubah Bu. Kemudian habis salat subuh dia bilang, Bunda apalan nanti? Aku apalan, aku sekali aja. Dia riwet, udah nggak usah kasih apa sih nak yang main HP. Aku bisa main yang menghibur Bunda kayak bola itu bisa gol, aku bahagia gitu. Ada baik Bunda izinkan, tapi pada waktu libur saja, baik Bu. Dan itu berhasil. Jadi saya nggak kasih dia HP kecuali liburnya pun hari Ahad. Hari Sabtu libur sekolah tapi untuk les. Boleh Bunda Sabtu, boleh tapi sore. Makasih Bunda, makasih. Dan yang kedua terjadi pada kakaknya lagi. Saya pondokkan, nangis Bu, mogok makan 3 hari akhirnya sakit.
Saya bilang, ya Allah, ujian lagi, gimana anak saya? Kalau saya ambil pulang, bakal anak ini nggak balik ke pondok. Akhirnya saya taruh tetap di pondok, saya kirim nasi, saya pijetin, saya pulang, begitu Bu. Tapi sambil saya doa itu malam-malam tuh, doain ya Allah bantu anak saya supaya dia betah di pondok. Hari kedua saya ke sana, Bunda aku mau sekolah, nggak pulang nak, enggak. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu, tidak ada yang sulit kalau kita mengadu sama ya Bu ya. Jadi apalagi anak yang masih kecil, ibu tahu HP itu virus, maka jauhkan. Banyak Bu dampak negatifnya, jauhkan dari hati. Kalau ibu pingin anaknya tidak keras hati, kalau ibu pingin anaknya cerdas, kalau ibu pingin anaknya sehat, no HP. Sudah ya, apalagi masih kecil, otaknya itu lembek Bu. Kalau sudah terpancar radiasi, udah nggak bagus. Mana matanya yang kena, otaknya, fisiknya. Banyak sekarang ODGJ, orang gila ya, itu tidak nunggu tua, masih kecil-kecil itu Bu, karena akibat hati. Ya Bu ya, nggak di kota, di desa sekarang luar biasa. Kalau di kota kadang orang tua paham akan akibatnya, tapi kadang di desa orang tua tambah merasa dimanjakan oleh HP. Bisa kerja, aku anak nggak rewel kasih HP, tak bekerja untuk siapa Bu? Untuk anak. Kalau anaknya nggak sibuk, ya kan percuma, ya Bu ya. Jadi begitu. Oke, next lagi. Awasi aktivitas anak. Nah, sekarang virus itu tidak dari lingkungan jauh, dari tontonan anak Bu. Lagi-lagi kena di HP itu. Anak pingin mainan yang mahal dari promosi HP. Anak pingin makanan-makanan yang gak sehat dari promosi HP. Anak saya itu dulu paling suka minta beli jajanan coklat yang bundar kayak apa itu Bu ya, kayak telur itu. Apa ya namanya itu ya? Joy. Iya itu agak mahal kan Bu ya. Isinya coklat betul-betul itu gara-gara promosi dari HP Bu gitu. Sampai dia pernah bilang enak ya anaknya Avatar, enak Avatar ya anaknya Raffi Ahmad. Pingin beli iPhone dikasih gitu. Terus kenapa Abang mau jadi anaknya Raffi Ahmad? Iya. Sudah gak bersyukur dengan dirinya karena HP. Ya sudah, tak teleponkan Raffi Ahmad ya, mau gak ya ngadopsi Alba sampai saya gitu kan, gitu. Ya karena HP gak bersyukur dengan apa yang dimilikinya, seperti itu Bu. Nah, kemudian buat suasana yang menyenangkan Ibu kalau punya anak usia dini, walaupun anak yang ketiga Bu, Ibu harus belajar jadi anak-anak lagi. Kenapa? Anak bermain. Maka supaya anak-anak itu nurut sama ibu harus senang bermain. Mau ngajak makan, sebelum kita makan deh, cuci tanganmu dulu. Ayo cuci tangan, biar nggak banyak cacingnya. Belum sudah bubari. Pakai nyanyi aja anak-anak nurut. Kenapa guru ustaz sekolah diturutin anak, gurunya 3 misalnya, anaknya 15, tapi kok bisa ya? Karena ada strategi Bu, ada cara membuat anak nurut itu bagaimana? Menyenangkan Bu, dengan nyanyi, dan tepuk, dengan cerita. Itu cara membuat anak kecil ini nurut. Nah ibu nggak pernah nyanyi, nggak pernah cerita, nggak pernah menyenangkan. Nah, anaknya nurut nggak Bu? Nurut sekali. Coba nanti ibu dipraktekkan untuk anak yang ketiga, ibu berubah. Nyanyi. Bangun tidurku terus mandi. Pagi-pagi ibu nggak usah kayak radio rusak. Ayo mandi yuk, bangun tidurku terus mandi.
anak bangun tuh pasti senyum. Ibu mimpi apa? Biasanya marah-marah, kok sekarang nyanyi. Iya, karena apa? Dia bangun tidur disebut dengan senang, dengan nyanyian. Anak itu akan bahagia, Bu, gitu. Coba kalau ibu dibangunin marah-marah, ibu marah nggak? Marah. Tapi kalau bapak bilang, si cantik bangun, dia apa senang nggak, Bu? Atau dinyanyikan hedona prima donna desa gitu. Sama seneng kan, Bu, gitu. Jadi dah ibu dah anak kalau disenengin bakal seneng gitu ya, Bu ya. Jadi ibu-ibu caranya harus dirubah. Ya, kalau pingin anak nih, otak anak usia dini itu seperti spons. Kalau sering dimarahin, sering dibentak, sering ditekan, otak itu akan kiut sekali. Kalau sudah kiut, diajarin apa saja kayak kerupuk melempem, Bu, nggak cerdas. Tapi kalau anak ibu sering dipuji, sering dihargai, sering dibahagiakan, otaknya akan mekar seperti sekolah, kan seperti balon indah. Diajarin apa saja dia akan cerdas. Jadi kecerdasan otak anak tidak hanya dari makanan, tapi dengan pelayanan orang tua. Ibu pernah lihat ayam yang dipelihara kemudian disetelin lagu-lagu? Pernah nggak? Nggak ada ya? Coba kalau ibu kalau punya ayam ya, ayam disetelin lagu-lagu di kandangnya bakal mudah bertelur, Bu. Iya, itu teori itu, Bu. Saya kapan hari ke Tulungagung ada kandang, terus soundnya itu nggak berhenti 24 jam. Ternyata itu teknik tukang ternak supaya mudah produksi telur. Ayamnya joget, ayamnya bahagia. Nah, hormonnya bagus, Bu. Ya, anak kalau dibuat bahagia hormonnya akan bagus, akan cerdas. Ibu begitu akan cepat punya anak. Makanya kalau ibu yang nggak program hamil yang nggak berhasil, dengerin musik, dengerin murota, karena bisa jadi stres, ngaruh ya. Tapi lah ibu yang muda didekatin udah melembung ya. Yang nggak, pokoknya nggak mudah stres itu aja kayak Bu. Jadi kok kayak ayam bertelur ya, Bu ya. Yang selanjutnya buat jalan-jalan sambil belajar. Waktu yang paling panjang sama anak ibu atau bapak? Ibu. Jadi belajar tidak hanya di depan TV ya, misalnya di TV itu ada edukasi apa, di depan buku, di depan laptop, tapi belajar di panas. Ibu gonceng anaknya dibaca surat, ibu duduk bareng diajak baca doa-doa, bahkan cerita-cerita pengalaman yang baik itu juga ilmu buat anak. Yang hanya diam dikasih HP, ibunya juga HP. Oh ya, belajar untuk komunikasi terus menerus anak itu berpikir bagus, bahasanya akan bagus, berpikirnya akan bagus kalau ibu sering berinteraksi sama. Kalau dia suka marah, sering peluk anak. Ya, Bu ya, baterai anak itu ada, Bu ya. Jadi baterai, nah ingat ya, Bu ya. Kalau tadi cara mengajar yang mudah apa tadi 3, Bu? Pertama apa? Contohkan. C. Yang kedua apa? Ya, biasakan. Yang ketiga, ajarkan. Contohkan, biasakan, dan ajarkan. Itu akan merubah kebiasaan yang positif buat anak. Ya, Bu. C, B, contohkan, biasakan, ajarkan. Ingin melakukan karakter yang positif, contohkan yang positif. Biasakan dan ajarkan manfaat dari hal positif tersebut. Insya Allah akan menjadi anak yang positif juga. Kemudian yang saya sampaikan, baterai anak ada 5. Yang pertama, anak itu butuh kasih sayang.
Ya Bu ya. Kasih sayang itu bagaimana Ibu memberikan kasih apa ya? Nggak usah bisa diajarin ya Bu ya. Menyayangi, mengasihi anak belum makan gimana sih? Berarti Ibu harus nyiapin kan gitu ya Bu, kasih makan. Nah itu kasih sayang. Kemudian yang kedua, tidak hanya mengasihi tapi dengan sayang. Makan deh, ya yuk makan yang sampai habis. Nggak hanya kasih tapi kata-katanya nggak dengan sayang, maka anaknya nggak bisa makan baik. Kasih sayang, dikasih tapi dengan sayang. Kadang orang tua kita dulu memberi tapi tidak menyayang. Makan yang ada di meja makanan kan gitu. Kata-katanya itu gak lembut bagi anak. Jadi anak gak merasa nyaman sama ibu. Benar ibu masak, tapi gak dihargai oleh anak. Karena dia anggap masak itu udah kewajiban ibu ya selesai. Tapi kalau ibu masak, dek makan dek, enak gak dek? Enak. Bilang apa sama ibu? Terima kasih Bu. Itu kan enak ya. Jadi anak itu akan terbiasa mengucapkan terima kasih sama ibu, mengucapkan rasa sayang sama ibu. Sering kita lihat anak tidak ada terima kasih sama orang. Kenapa? Karena orang tua ketika memberi kasih tidak dengan sayang. Ya Bu ya. Kasih sayang baterai ya Bu ya. Yang kedua, baterai anak itu dengan sentuhan. Sentuhan itu pelukan, sayang, belayan. Kalau ada anaknya sedih, dia peluk. Kadang anak nggak bisa mengungkapkan perasaannya. Kenapa enggak? Kalau anaknya belum ngomong ya sudah dilus aja. Nih, anak yang misalnya agak susah dikendalikan, ibu sering lulus nih. Ini otak binatang, otak kritis anak ada di tengah sini. Ya, jadi kalau anaknya agak pokoknya ini sering diginikan. Ya Bu ya, sering diginikan supaya redam seperti itu. Jadi banyak dilus. Kalau anak laki, anak soleh, anak hebat, berani, pupuk nih. Gitu ya, berani kayak berani menegakkan kebaikan ya. Jadi gitu. Maksudnya anaknya nggak takutan gitu ya. Nah, terus kemudian yang ketiga nih Bu, kasih reward. Kalau anak sudah melakukan kebaikan, ibu kasih hadiah. Nggak harus mahal. Tadi sudah bantu ibu seharian. Nih, ibu kasih 5.000. Ini ibu kasih kue. Ini apa yang disukai anak? Ibu masakin ini gitu. Kasih hadiah supaya anak itu merasa, oh berarti kalau aku sudah melakukan kebaikan ibuku bahagia ya, aku akan ulangi lagi gitu kan begitu ya. Dan reward itu tidak harus uang jajan enggak, dia juga ada ucapan terima kasih. Jadi kalau apa kasih karena ibunya membiasakan. Dan selanjutnya apa Bu? Tadi kasih sayang, sentuhan, reward, apalagi waktu. Waktunya. Waktu itu tidak perlu 24 jam. Karena saya yakin kita juga punya aktivitas sendiri walaupun di rumah ya, kadang nyuci, kadang nyetrika, pokoknya sudah banyak jadwal ya Bu ya. Harus ada waktu walaupun itu 1 jam ngomong sama anak tanpa ada HP dan lain-lain. Kalau ibu mungkin ada buku cerita. Kalau nggak ada buku cerita ya udah cerita. Saya biasanya tuh buat cerita bukan anak saya. Alhamdulillah tadi ya Bunda pas belanja kelihatan orang tuh baik Kenapa Bunda? Ada orang baik bagi-bagi sayuran terus gak dibayar enggak, orang tuh baik Kira-kira itu nilai baik gak untuk anak itu? Iya. Uangnya banyak ya mungkin Bunda. Iya, tapi orang itu memang suka beramal
Bunda nggak bagi-bagi, ya besok kita bagi-bagi ya Dek. Ngarang-ngarang cerita gitu Bu. Kadang kalau memang ada kejadian sungguh ya kita ceritain gitu. Saya apa ya tadi ya Tom? Oh Dek tadi ya Bunda Dek habis dari rumahnya teman, terus anaknya itu Dek datang dari sekolah Dek, ucapin salam, assalamualaikum Bunda, terus salaman, terus ke Bunda disalimin, padahal dia nggak kenal Bunda tapi disalimin, terus Bunda senang, iya senang, anaknya nggak malu, nggak malu, besoknya dia begitu. Jadi ada kalanya kita tuh menceritakan orang, menceritakan saudara, menceritakan Bunda seneng ya kayak kalau punya anak kayak gitu, seneng dia diam, tapi ternyata mencontoh. Kadang ada juga gini, Dek temannya Bunda ya, Dek anaknya bawa piala Dek besar Dek, pinter Bunda, pinter apa? Itu loh Dek lomba bikin buku. Aku apa bisa ya Bunda? Gitu, kadang gitu. Berarti dia terpancing ya. Bodoh mungkin ya, boleh ngomong Dek pinter, harus belajar. Ya cerita anak, tapi cerita yang orang yang cerita yang baik. Kamu udah apa-apa, baik orang aja. Gitu. Kita doa yang pernah berarti namanya Fatihah. Insya Allah mustahil ya Bu. Yang selanjutnya ini sampai berapa poin ya? Ibu ingat? Disuruhin aja kan. Yang selanjutnya nomor 8 Bunda sampai nomor berapa? Baru quality time sudah saya singgung di waktu yang berkualitas, berbagi pengalaman pribadi tadi sudah ya, sudah singgung. Oke, next lagi bertoladan ya, sudah singgung ya Pak. Ini saya ibu yang sebelah bangun lingkungan belajar positif di rumah ini Bu. Jadikan seperti sekolah. Nah, ada guru, ada tip kalau ibu ingin anaknya hasil insya Allah ya Bu. Gimana caranya? Gurunya siapa? Ibu dan anak. Gurunya siapa? Anak. Tata tertibnya bagaimana? Tata tertib yang biasa. Misalnya, contoh makan pada tempat di tempat makan, bukan di kamar. Hal yang terkecil. Kalau mandi di kamar mandi, keluar kamar mandi nggak boleh jalan. Kebiasaan-kebiasaan itu lahir dari kebiasaan di rumah. Ada anak yang nggak malu, kenapa? Karena di rumah tidak dibiasakan. Kelihatan itunya biasa sampai keluar dipakein baju karena nggak dibiasakan di rumah. Jadi buat tata tertib ibu yang menjadi powernya. Kalau ayah kan banyak yang keluar ya, banyak yang bekerja ya, gitu. Mohon maaf, anak saya yang umur 9 tahun nggak mau dipijit sama tukang pijat perempuan. Itu umur 9 tahun, padahal saya nggak ngajarin gitu. Dek, kamu sakit, waktunya pijet deh. Aku ini cowok Bunda, nggak boleh perempuan. Itu loh, mbok-mbok sudah tua deh. Enggak, itu kan perempuan bukan murid. Kata Ustadz bukan murid. Itu ya lengket banget tuh Bu. Akhirnya sampai sekarang yang pijetnya saya kalau sakit. Nggak mau tukang pijet. Kemarin keceklok ininya sampai lubang Bu, sampai abu ya. Saya bawa tukang pijet. Laki perempuan Bunda, perempuan laki. Baru dia mau. Tukang pijitnya laki, baru dia mau. Kalau perempuan nggak mau. Dokter pun begitu, perempuan nggak mau, gitu. Yang perempuan yang nomor 1 itu juga gitu. Di foto nggak mau. Kalau ibunya masih narsis Bu. Anak saya yang pertama itu nggak mau di foto. Jangan Bunda, nggak boleh. Jadi gitu. Saya kadang nggak didik, tapi mungkin dari sekolahannya ya Bu ya, alhamdulillah. Tapi juga mungkin dari saya tanpa sengaja, mungkin kebiasaan-kebiasaan
Kan kalau saya, bunda kok nggak saling sama Pak D? Ya, bunda cuma begitu Pak D, murid bukan murid. Jadi kayaknya ikut gitu. Jadi itu ibu-ibu apa namanya membangun lingkungan belajar itu tidak hanya di sekolah, tapi di rumah. Ibu yang pegang kendali, ibu yang menjadi guru, dan selalu tegakkan kebaikan-kebaikan. Ilmu Allah itu ajarkan dari rumah, Bu. Gak perlu jadi ustazah besar, didengerin orang. Yang penting ajarkan kebaikan di rumah dan anak kita jadi muridnya. Insya Allah ini jadi sedekah jariah kita, gak akan putus itu. Mulai sholat, ngaji, kalau bisa ibu guru pertamanya yang ngajarin sholat, ibu guru pertamanya yang ngajarin ngaji, ibu guru pertamanya yang ngajarin tentang najis, ibu guru pertamanya yang ngajarin tentang kebaikan dan keburukan. Walaupun nggak jadi guru, itu bakal jadi sedekah jariah yang terus menerus mengalir hingga yaumil kiamah itu, ya Bu ya. Jadi itu Ibu, maaf saya di sini mengajak ibu-ibu semua bagaimana generasi kita ke depan menjadi sebaik-baik umat Nabi Muhammad ya. Kenapa? Karena di Indonesia ini Islamnya ini banyak campuran Bu ya. Lebih banyak dipengaruhi oleh budaya. Pakai jilbabnya ketat. Jadi banyak dipengaruhi oleh budaya. Jadi ibu agama yang diketahui, ajarkan yang baik ke anak. Semoga anak kita lebih baik dari diri kita. Ya Bu. Oke, next lagi. Habis ya. Nah, komunikasi yang terbuka, membangun nilai dan etika yang baik sama anak. Jangan biarkan anak diem. Ibu nggak tahu masalahnya, biarin kok meneng-meneng dewe, kok rahannya. Sering aja anak bicara. Ada 7 kali 3 cara mendidik. 7 kali 3 itu bagaimana Bu? Ini kuncinya Ali bin Abi Thalib mendidik anak. 0 sampai 7 didiklah anak seperti raja. Ini anaknya belum umur 7 Bu ya. Seperti raja nih Bu. Kasih, sayangi, penuhi apa saja wes seperti raja. Semakin ibu perlakukan anak seperti raja, semakin anak ini nanti akan memperlakukan ibu seperti raja. Masih kecil jangan banyak dimarahin. Masih kecil jadikan anak ibu seperti raja. Karena saat ini ibu lagi menanam karakter baik pada anak. Kalau ibu baik sama anak, pelayanannya baik, insya Allah di masa tua ibu akan diberi pelayanan yang baik pada anak. Karena kita itu belajar menanamkan karakter sama anak ini. Anak ini suka dimarahi, maka anak ini akan mudah memarahi orang. Tapi anak ini suka dikasihi, suka disayangi, maka anak ini begitu mulia hatinya sama orang. Itu 0 sampai 7. 7 ditambah lagi 14. 7 sampai 14 ajarkan anak seperti tawanan. Tawanan gimana? Kedisiplinan yang punya ide ya. Kedisiplinan yang kuat. Enggak sholat, ibu harus tegas. Enggak sekolah, ibu harus tegas. Enggak boleh enggak sekolah, enggak boleh enggak sholat, enggak boleh enggak ngaji. Semua harus dilakukan. Kenapa? Karena secara fisik anak sudah kuat. Ya, kalau mungkin TK anak itu agak sakit, oke lah nggak masuk. Tapi kalau sudah SD harus masuk. Tapi upayakan di TK juga disiplin supaya SD juga disiplin. Jadi itu. Tapi kalau TK kan memang fisiknya agak lemah. Kalau SD sudah mulai kuat. Gitu ya. Jadi 7 sampai 14 ajarkan anak, didikkan anak seperti tawanan. Harus penuh kedisiplinan. Ya, penuh konsisten. Kalau nggak ngerjakan PR, kemudian gurunya manggil ibu jangan bela anak. Ada yang ketinggalan telepon, ibu bawain, jangan, biarin aja, biar tahu konsekuensi tidak bawa buku bagaimana. Ya, jangan dimajain. Ya itu ya Bu ya.
nanti ibu saya pasti bakal nganterin ke sekolah. Jangan. Biar anak itu disiplin. 7 sampai 14. 14 tambah 7 berapa, Bu? 21. Nah, di usia itu mulai ibu harus menjadi sahabat supaya misalnya ada masalah dengan lawan jenis, dengan pasangan, mau pilih pasangan dan lain sebagainya, anaknya tidak curhat sama orang lain, curhat sama ibunya sendiri, sama ayahnya sendiri, karena ibu toleransi, ibu terbuka, ibu seperti sahabat. Jadi peran kita tuh harus berubah seiring dengan bergantinya usia anak. Jangan anak sudah besar bajunya dicucikan terus, wah bakal goda itu sampai tua, ibu akan nyuciin bajunya terus gitu. Jadi harus berganti pola asuh ya Bu ya. Ingat pesan saya ya Bu ya. Oke, 0 sampai 7 jadikan anak seperti apa Bu? Raja. 7 sampai 14 seperti apa Bu? Nah, 14 sampai 21 seperti apa Bu? Sahabat. Oke, next. Oke, alhamdulillah ini terakhir nih Bu. Terakhir ya. Awalan Nabi alaihi salatu wassalam wa mana ala walidul waladahu afdalu min adabi hasan. Artinya apa? Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan tata krama yang baik. Al ilmu afdalu al adabu afdalu minat ilmu. Jadi adab itu lebih utama daripada ilmu. Maksudnya apa? Orang yang menjaga tata krama, yang menjaga adab, itu orang yang paling mulia. Standar orang paling mulia di sisi Allah ya akhlaknya itu tadi ya Bu ya. Jadi mumpung masih kecil anak-anak, kita bekali dengan adab kebiasaan yang baik. Perlakukan anak-anak seperti raja. Usianya sekarang masih 5 tahun gitu kan? 4 tahun? Ada 5 tahun ada deh. 7 tahun belum ya? Baik. Mungkin demikian Bunda dari saya. Ada yang bertanya sebelum ditutup? Konsultasi. Anak ya, tapi itu positif. Hanya itu yang berguna. Kalau mama mau ngasih, itu pun juga harus ada pendampingan. Kemudian durasi waktunya juga jangan lama, ya. HP itu begini Bunda, kan anak menatap. Orang itu sehat itu kalau 15 menit itu berkedip gitu. Nah, kalau HP bikin anak itu berkurang berkedip, akhirnya mata ini kering. Dan itu yang berpengaruh pada mata ini penglihatan semakin kabur ya, karena kurang cairan. Terus di sisi lain orang itu seperti kayak jadi anak ini akan makin terkuras, maka berpengaruh pada perkembangan otak yang harusnya dia otaknya mungkin ngasih lain, kemudian bisa gerak, dia hanya menatap. Nah, bagaimana kalau hanya untuk film yang positif, tetapi jangan lama. Dan yang kalau anak sudah asik-asiknya, jadi harus ada peraturan. Adik boleh lihat sebelah Bunda, ataupun lihat film Rasul, film kayak sahabat, film Samil, ada ya. Kalau saya sampai hafal tokoh-tokoh di itu karena memang sering kadang. Tapi saya lebih tidak lihatkan di HP, di TV. Kalau HP itu cahayanya lebih kuat. Kalau TV kan juga besar ya, gitu. Jadi lebih TV saya daripada HP. Kalau bisa jangan ya budaya daripada anak itu nanti lebih mencintai HP daripada Bunda. Kalau bisa, insya Allah bisa.
semua dari diri kita sendiri. Kita ingin anak kita tumbuh baik seperti tanaman subur tanpa ilalak, maka penuh hati. Ya bunda ya. Apalagi masih balita, jangan hati. Itu deh bunda ya. Lebih baik TV aja daripada. Ada lagi pertanyaan? Sampun ya? Semoga mama semua sehat, anak-anak sehat dan keluarga sehat, diberi kemudahan dalam mendidik dan mengasuh anak-anak kita, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang berhasil mendidik anak-anak kita, menjadi anak-anak yang solih, solihah, berguna bagi nusa bangsa dan negara. Mungkin demikian mama, mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.